algoritma penelusuran graf yang mengeksplorasi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Nah, jenis-jenisnya ini ada dua. Yang pertama, BFT pada graf tidak berarah, yaitu mengunjungi semua simpul dan tepi di graf tidak berarah. Kemudian yang kedua, BFT pada graf tidak berarah, yaitu mengunjungi semua simpul di tepi di graf yang berarah. Nah, fungsi dari BFT ini ada tiga, yaitu yang pertama menemukan jalur terpendek dalam graf tak berarah, yang kedua menemukan semua komponen yang terhubung dalam graf, dan yang ketiga digunakan dalam algoritma pencarian seperti pencarian pada pohon atau mesh. Contohnya seperti berikut ini. Kemudian agency list. Agency list adalah representasi graf yang menggunakan daftar untuk menyimpan semua simpul yang terhubung ke setiap simpul. Fungsinya, yang pertama, efisien dalam hal penggunaan memori, terutama untuk graf jarak. Yang kedua, memudahkan penambahan dan penghapusan simpul atau tepi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, agensi matriks. Agensi matriks adalah representasi graf dalam bentuk matriks dua dimensi, di mana baris dan kolom merepresentasikan simpul dan nilai matriks menunjukkan adanya tepi. Fungsinya yang pertama memudahkan pengecekan apakah dua simpul terhubung. Yang kedua, digunakan pada graf padat atau dense graphs. Contohnya seperti ini. Graph traversal atau DVT adalah algoritma penelusuran graf yang mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum mundur. Nah, jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, DVT pada graf tidak berarah, yaitu mengunjungi semua simpul dan tepi di graf tidak berarah. Yang kedua, DVT pada graf berarah, yaitu mengunjungi semua simpul dan tepi di graf berarah. Fungsinya yang pertama itu menemukan jalur dalam graf, yang kedua digunakan dalam algoritma pencarian seperti pencarian jalur dan masalah labirin. Yang ketiga, menghitung komponen terhubung dalam graf. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan pemahaman tentang DVT, agency list, dan matriks serta DVT memberikan dasar yang kuat dalam analisis dan implementasi algoritma graf. Kedua metode traversal ini, BVT dan DVT, menawarkan cara berbeda untuk mengeksplorasi graf, masing-masing dengan kelebihan dan kegunaan yang spesifik dalam konteks tertentu. Agency list dan matriks menyediakan dua cara utama untuk merepresentasikan graf, dengan pilihan tergantung pada kepadatan dan kebutuhan operasi graf tersebut. Dan pengurutan data. Pengurutan data adalah proses mengatur data dalam urutan tertentu, baik itu naik ascending atau turun descending. Tujuan utama pengurutan data mempermudah pencarian data, pengolahan data lebih lanjut. Jenis-jenis pengurutan data yang pertama itu ada Buggershot. Buggershot adalah algoritma pengurutan sederhana yang mengulang-ulang langkah untuk membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka berada dalam urutan yang salah. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya tidak efisien untuk jumlah data yang besar karena kompleksitas waktu O dalam kurung N pangkat 2. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang membagi array menjadi dua bagian, bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Kelebihannya sederhana dan tidak membutuhkan memori tambahan. Kekurangannya kompleksitas waktu O dalam kurung N pangkat 2, sehingga tidak efisien untuk data besar. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan yang membangun array yang diurutkan satu persatu dengan mengambil satu elemen dari bagian yang belum terurut dan menyisipkannya ke posisi yang sesuai di bagian yang terurut. Kelebihannya efisien untuk data yang hampir terurut. Kekurangannya kompleksitas waktu O dalam kurung N pangkat 2 dalam kasus terburuk. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and convert. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan dua bagian yang terurut untuk mendapatkan array yang terurut. Kelebihannya efisien dengan kompleksitas waktu O n log n. Kekurangan membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan array sementara. Contohnya seperti yang terakhir, quicksort.
Insert adalah algoritma pengurutan yang juga menggunakan pendekatan divide and conquer. Algoritma ini memilih elemen pivot, mengatur elemen-elemen sedemikian rupa sehingga elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot dan elemen-elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan pivot. Lalu mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif. Kelebihannya sangat cepat dalam praktik dengan kompleksitas waktu rata-rata O dalam kurung n log n. Kekurangan kompleksitas waktu O dalam kurung n pangkat 2 dalam kasus terburuk, tetapi ini jarang terjadi. Contohnya seperti ini. Pencarian data. Pencarian data adalah proses menemukan elemen data tertentu dalam kumpulan data. Pencarian bisa dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada struktur dan format data yang dicari. Jenis-jenis pencarian data. Yang pertama, linear search. Pengertian linear search adalah metode pencarian sederhana di mana kita memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah diperiksa. Kelebihannya adalah sangat sederhana dan tidak memerlukan array terlalu. Kekurangannya ialah tidak efisien untuk jumlah data yang besar dengan kompleksitas waktu. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada binary search. Nah, binary search adalah metode pencarian yang lebih efisien untuk array yang sudah terurut. Algoritma ini membagi array menjadi dua bagian pada setiap langkah dan menentukan bagian mana yang mungkin berisi elemen yang dicari. Kelebihan dari binary search ini adalah sangat efisien untuk data yang terurut dengan kompleksitas waktu atau O dalam kurung log n. Kemudian kekurangannya membutuhkan array yang sudah diurutkan. Contohnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah interpolation search. Interpolation search adalah metode pencarian yang memperkirakan posisi elemen yang dicari berdasarkan nilai elemen pertama dan terakhir dalam array. Mirip dengan cara kita mencari kata dalam kamus. Kelebihannya adalah lebih cepat dari binary search untuk distribusi data yang merata dengan kompleksitas waktu rata-rata O dalam kurung log n. Kemudian kekurangannya kinerjanya buruk jika data tidak terdistribusi merata. Contohnya seperti ini. Nah, dalam video ini kesimpulannya adalah pengurutan dan pencarian data adalah dua operasi dasar dalam pengolahan data yang sangat penting untuk efisiensi algoritma dan aplikasi komputasi. Setiap metode pengurutan dan pencarian memiliki kelebihan serta kekurangan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data yang kita hadapi. Deh, kita mau babai dulu ya. Nggak mau babai. Nggak mau babai. Ya sudah, babai dulu. Cukup sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Bye.